Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai UI aplikasi Blender, UI cara pemakaiannya, terus eh, apa aja fitur yang ada di Blender ya. Kita di sini, Bapak di sini mau buka dulu sesi tanya jawab nih soal materi yang tadi. Mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin ditanya terlebih dahulu aja sama Bapak tanya dulu. Pertanyaan pertama Bapak tanya buat Juli, ada Juli? Ada Pak. Nah, oke, Juli, apa itu vertex sih? Eh, vertex itu bagian dari titik yang dilakukan penghubungan dengan menggunakan edge dan juga merupakan sebuah komponen yang dianggap paling dasar dari sebuah objek tiga dimensi, Pak. Oke, benar-benar. Jadi kalau misalnya kita eh, sambungin sama desain grafis ya, vertex itu biasanya titik gitu dari suatu gambar atau objek gitu ya. Oke, lanjut ke siapa ya? Ke Regina boleh. Regina ada? Bapak mohon maaf tadi putus-putus Oh, dari mana putus-putusnya? dari ngejawab Juli. Tadi di Juli putus-putus nggak? Iya, Pak. Tadi pas udah ngejawab pertanyaan aku, putus-putus. Oke, oke. Bapak jelasin lagi ya. Jadi kalau kita sambungin lagi nih sama desain grafis, vertex itu mirip kayak titik gitu. Dari suatu, kalau misalnya di desain grafis tuh titik dari suatu gambar. Nah, kalau misalnya di tiga dimensi, vertex itu titik dari suatu objek di tiga dimensi gitu. Begitu. Selanjutnya, Bapak mau nanya ke Regina. Ada Regina? Ada Pak. Oke, buat Regina, apa itu edge? Edge itu merupakan bagian dari garis yang melakukan penghubung dari dua vertex atau titik. Oke, benar. Nah, edge itu kalau kita sambungin lagi ya ke desain grafis, kayak garis gitu. Jadi penghubung eh, dua titik gitu. Misalnya Bapak bawa contohnya lagi. Kalau yang ini itu mana? Ya? Nah, ini itu di ujungnya namanya vertex. Kalau yang misalnya dari sini ke sini itu yang namanya edge itu. Jadi kalau misalnya edge itu dia tuh gabungin antara dua titik kayak misalnya dari sini sampai sini itu namanya edge itu. Oke, oke, selanjutnya Bapak nanya buat Alif, ada Alif. Oke, buat Alif, apa itu face-nya Alif? Face itu bagian dari permukaan yang akan dilakukan pembentukan oleh tiga macam edge yang tertutup. Oke, benar ya. Jadi face itu kalau misalnya balik lagi ke desain grafis ya. Face itu jadi kayak sisi gitu dari suatu objek. Nah, kalau misalnya di sisi itu dia gak mungkin ter kalau di 3D ya, itu tuh harus ada dua edge yang membentuk kayak misalnya kita dari tiga edge. Misalnya atau buku ini aja. Buku ini ada 4 edge, atas, bawah, kiri, atas. Nah, itu yang bisa dinamakan face gitu. Jadi mereka tuh gabungin antar 3 atau lebih face biar bisa membentuk suatu sisi. Oke, mungkin sekian dari sesi, bukan sesi, dari yang bagian menjawabnya dari kalian. Dari sini, Bapak mau buka sesi bertanya, mangga ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Iya, Pak. Boleh, boleh, Juli.
Jadi saya ingin bertanya Pak, apa aja sih teknik modeling di 3D itu? Oke, jadi yang sudah dijelaskan tadi ya, teknik modeling 3D itu ada 3. Yang pertama ada primitive modeling, yang kedua ada sculpting, yang ketiga itu ada NURBS. Nah, primitive modeling itu dia tuh jadi modeling pakai objek-objek primitif yang akhirnya dimodif sedemikian rupa jadi suatu objek yang bisa lebih detail atau emang ada stylized gitu ya. Yang kedua itu ada teknik modeling sculpting. Nah, sculpting itu biasanya digunakan buat membuat objek organik gitu ya, kayak misalnya kita mau bikin orang atau mau bikin binatang itu biasanya pakai teknik sculpting. Sculpting itu juga biasanya itu buat ngebuat objek yang detail gitu, misalnya kita bikin orang yang sampai ada keriputannya kayak gitu. Terus apa namanya? Sculpting itu juga bisa kita sebut jadi kayak apa namanya? Pemahatan tapi secara virtual atau digital gitu, yang pakai software gitu. Itu Juli bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih. Oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Regina Pak mau bertanya. Boleh, Regina. Regina pengen tahu teknik mana sih yang paling sering digunakan? Oke, kalau teknik itu sendiri biasanya buat yang awal pakai belajar teknik animasi ya, buat nanti Bapak ajarin juga. Kita di sini bakal lebih sering pakai primitive modeling. Jadi primitive modeling itu juga kan lebih simple, jadi kayak kita mau ngegabung misalnya bikin apa ya? Bikin meja deh. Di meja kita dari cube kita bisa kasih loop cut dan kita extrude dan akhirnya itu bakal jadi meja yang simple. Kalau buat yang udah rada mahir ke uh, modeling 3D gitu ya, biasanya mereka tuh lebih ke sculpting gitu. Gitu, Regina. Oke, makasih banyak Pak. Oke, mungkin satu lagi ada yang ingin bertanya? Alif mau bertanya Pak. Mangga, Alif. Ini Pak, buat software pemodelan 3D itu apa aja sih Pak? Oke, untuk dari yang banyak gitu ya, sebenarnya ada banyak tergantung pemakaiannya mau apa. Kalau misalnya yang lebih ke umumnya, itu ada Blender, Maya, Cinema 4D. Nah, di 3 aplikasi ini, itu tuh udah ada semua fitur yang dasarnya gitu. Misalnya kita mau animasi, atau kita cuma mau modeling gitu. Di Blender, Maya, Cinema 4D itu udah ada. Tapi kalau misalnya kita lebih kayak misalnya spesifik nih, kita mau lebih belajar tentang bikin baju, ada yang namanya Marvelous Designer, atau misalnya kita mau yang lebih fokus ke partikel gitu ya, buat visual effect gitu. Kita ada yang namanya Houdini atau Nook gitu, Alif. Bisa dipahami? Seperti paham. Oke, baik. Mungkin untuk eh, materi pembukaannya sekian dan selanjutnya kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang Blender.